Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Asari, NPM saya 101220115, kelas C2 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai sebuah materi tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat yang berarti mengenal dan insan berarti manusia atau diri sendiri. Sehingga ma'rifatul insan berarti mengenali diri sendiri. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Unsur ruh dan tanah, disitulah ada hubungannya dengan terciptanya manusia. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa potensi, yaitu kolbu, akal, dan juga jasad. Manusia juga dibekali amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan juga menjadi khalifah di kehidupan dunia ini. Unsur dalam manusia. Apa aja sih unsur yang ada dalam manusia itu? Yang pertama adalah kolbu. Kolbu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri, yaitu jalan yang lurus dengan cara taat kepada Allah dan juga belok dengan ingkar kepada Allah. Unsur dalam manusia yang kedua adalah al-alqi atau akal. Akal dan otak merupakan sesuatu yang berbeda meskipun terkadang dianggap sama. Sebagai contoh kecilnya, hewan memiliki otak tapi tidak memiliki akal untuk berpikir. Unsur yang ketiga adalah jasad. Kita bayangkan tanpa adanya jasad, tekad dan pengetahuan mungkin hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Haqiqatul insan atau hakikat manusia. Hakikat-hakikat manusia terdiri dari sebagai makhluk, dimuliakan, dibebani, bebas memilih, dan juga mendapatkan balasan. Haqiqatul insan atau hakikat manusia yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk terbagi atau dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah alal fitrah atau berada di atas fitrah. Jadi maksudnya itu manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua adalah manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya, lemah tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga adalah manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Yang keempat adalah faqih atau butuh atau bisa dikatakan berkehendak. Manusia diciptakan oleh Allah juga dalam keadaan tidak memiliki apapun. Artinya hanya dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan. Mengapa manusia itu dimuliakan? Karena yang pertama yaitu dengan ditiupkannya ruh. Yang kedua memiliki keistimewaan. Dan yang ketiga dengan ditundukkannya alam kepadanya. Yang ketiga, hakikat manusia yang ketiga yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah dan juga menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Hakikat manusia yang ketiga yaitu bebas memilih. Manusia merupakan makhluk mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah akan memilih al-iman atau al-kufru. Namun, kewajiban manusia yaitu untuk mengikuti kebenaran dan juga untuk mengamalkannya. Hakikat manusia yang keempat adalah mendapatkan balasan. Jadi, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia pasti akan mendapatkan balasan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Balasan tersebut dapat berakibat surga maupun neraka. Tokotul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang diberikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan,
Yang maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi jasmani, rohani, dan juga spiritual, dan tentunya pasti banyak juga potensi lain yang ada pada manusia itu sendiri. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Ada dua pilihan, yakni sikap amanah atau khianah. Nafsul insan atau jiwa manusia. Dalam pandangan Islam, nafsul insan adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Hal ini juga merupakan salah satu bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diciptakannya an-naf atau jiwa. Dalam materi nafsul insan ada yang namanya nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang mendapat ketenangan, jiwa yang sanggup menerima cahaya kebenaran dari Sang Ilahi dan juga menolak menikmati kemewahan di dunia. Dapat ditemukan juga sifat-sifat terpuji dalam nafsul mutmainah. Beberapa di antaranya yaitu sifat-sifat dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.